Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Adik-adik mahasiswa dan para pelajar dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan di dalam menuntut ilmu. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Adik-adik mahasiswa semuanya, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab 4, yaitu konstruktivisme sosial dan pengetahuan subjektif, di mana kita fokus pada topik 2, yaitu konstruksi pengetahuan matematika. Sebagai kelanjutan dari video tersebut, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang kepercayaan subjektif terhadap eksistensi atau keberadaan objek matematika. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu konstruktivisme sosial dan pengetahuan subjektif, di mana kita fokus pada topik 3, yaitu kepercayaan subjektif terhadap eksistensi objek matematika. Pokok pertama yang akan kita bahas adalah membangun pengetahuan subjektif individu. Individu membangun personal representasi dari dunia ini secara unik dan istimewa untuk individu tersebut. Nah, jadi pada saat kita melakukan pengamatan dunia atau membaca atau belajar, itu sebenarnya kita sedang membangun personal representasi, yaitu representasi-representasi yang dilakukan oleh masing-masing diri kita sendiri. Nah, representasi-representasi yang dilakukan oleh diri kita sendiri agar kita bisa memahami apa yang ada di dunia, apa-apa yang ada dipelajari ini, yang sedang dipelajari itu adalah dilakukan secara unik dan istimewa. Artinya unik adalah apa? Artinya masing-masing individu tentu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Nah, akan tetapi konsekuensinya adalah apa? Meskipun pemahaman kita berbeda, tapi pemahaman itu harus cocok yang diterima secara sosial. Nah, jadi katakanlah bagaimana mengajarkan luas persegi panjang dengan cara yang berbeda-beda, tetapi itu masih bisa diterima secara sosial. Itulah membangun pengetahuan subjektif. Kecocokan inilah yang menjadi kendala eksternal, yang mana semua individu mengakomodasi dan khususnya kendala negosiasi dari tujuan dalam hubungan sosial. Nah, jadi dalam membangun atau mengonstruksi pengetahuan subjektif harus menyesuaikan dengan kecocokan sosial. Akan tetapi kecocokan ini biasanya sering menjadi kendala. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala yang berupa kecocokan sosial ini, kita harus mengakomodasi kendala-kendala tersebut dan mengatasi kendala-kendala tersebut agar sesuai dengan tujuan dari negosiasi yang kita lakukan dalam membangun pengetahuan subjektif. Dengan demikian, individu membangun pengetahuan subjektif yang dimiliki dan membangun konsep eksternalnya juga. Nah, jadi pada saat kita mempelajari pengetahuan matematika atau sedang mengkonstruksi pengetahuan matematika secara subjektif ini, jangan lupa juga harus membangun konsep eksternal. Nah, konsep eksternal ini berupa apa, Pak? Yaitu berupa kecocokan diterima secara sosial. Sebagaimana matematika juga harus seperti itu. Sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan secara sosial.
Itulah cara kita dalam membangun pengetahuan subjektif individu. Ingat, bersifat unik, tapi juga harus menyesuaikan dengan kecocokan yang diterima secara sosial. Nah, karena bersifat unik dalam mengkonstruksi pengetahuan individu, maka individu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, pengkonstruksian dunia ini menyatakan secara jelas individu yang membuatnya sendiri, baik secara fisik maupun secara sosial. Nah, jadi adik-adik mahasiswa mempelajari matematika atau belajar matematika atau melalui pengalaman atau pengamatan dunia ini, itu harus dikonstruksi secara mandiri oleh masing-masing kita. Tidak mungkin orang lain akan mengkonstruksi pengetahuan terhadap diri kita. Di dalam filsafat ini mengatakan bahwa kita yang harus mengkonstruksi pengetahuan, kita yang harus membangun pengetahuan yang ada dalam diri kita, baik secara fisik maupun secara sosial. Nah, kalau secara fisik itu atau secara mandiri kita belajar sendiri. Kemudian kita bisa bertanya, kita mencari, membaca buku, dan sebagainya. Sedangkan bagaimana pengkonstruksian konsep secara sosial? Nah, pengkonstruksian konsep secara sosial ini dilakukan secara sosial, secara bersama, yang dikenal mempunyai pengaruh yang kuat atas kehidupan kita. Contoh konsep yang dikonstruksi secara sosial adalah uang. Ya kan, tidak mungkin kita menggunakan uang, semua uang berbeda masing-masing individu, tidak boleh. Maka uang dikonsepkan atau dikonstruksikan secara sosial. Contohnya, di Indonesia ini menggunakan uang rupiah, di Malaysia ringgit, kemudian di Arab Saudi itu menggunakan real dan lain sebagainya. Nah, di Amerika Serikat menggunakan dolar, di Eropa menggunakan euro. Itu adalah merupakan hasil konstruksi secara sosial. Contoh lagi waktu jam di dunia. Nah, ini juga konstruksi secara sosial. Kutub utara, garis khatulistiwa, bahasa, gender, keadilan dan kebenaran, dan lain-lain. Masih banyak lagi konstruksi yang memang, konsep yang memang dikonstruksi secara sosial. Sehingga setiap hal ini tidak diragukan lagi. Hal inilah yang merupakan hasil dari konstruksi sosial. Nah, yang ketiga adalah pengorganisasian konsep dalam kehidupan dunia. Jadi pada saat selain kita harus mengonstruksi pengetahuan kita sendiri, juga kita harus mengorganisasikan konsep ini. Nah, contoh, perhatikan istilah uang. Hal ini merepresentasikan sesuatu pengorganisasian konsep dalam kehidupan dunia modern dari dunia yang luas dan lebih panjang dari keberadaannya yang tidak dapat disangka. Nah, jadi konsep tentang uang ini sudah diorganisasikan bahwa konsep uang ini akan dipakai dari dunia yang lebih luas. Nah, jadi tidak hanya dipakai oleh satu keluarga atau satu daerah, tapi dipakai seluruh. Dan ini lebih panjang keberadaannya, ya kan? Nah, dalam satu dekade atau dalam satu apa dan seterusnya. Nah, nanti bisa disepakati penggunaan uang. Oke. Terdapat dua pandangan secara ontologi, yaitu secara asal mula, yang menjadi dasar pengorganisasian konsep ini. Jadi, kita belajar mengorganisasikan suatu konsep di dunia harus memiliki dasar. Dasar yang pertama adalah diterima secara sosial. Nah, jadi konsep-konsep yang dikemukakan oleh para matematikawan itu harus diterima secara sosial. Yang kedua adalah direpresentasikan dengan menggunakan lambang atau simbol. Contoh, integral. Nah, sebelumnya kita tidak mengenal istilah integral itu. Tetapi integral itu ditemukan oleh Riemann, kemudian dikembangkan oleh Leibniz, dan menggunakan tanda S yang diperpanjang, yaitu simbolnya. Dan itu diterima secara sosial. Nah, jadi ada dua ontologi yang menjadi dasar pengorganisasian konsep, diterima secara sosial,
dan direpresentasikan dengan menggunakan simbol atau tanda. Nah, tadi dijelaskan bahwa secara ontologi yang menjadi dasar pengorganisasian suatu konsep itu adalah penerimaan sosial dan dilambangkan atau memiliki lambang tertentu yang berbeda. Oleh karena itu, objektivitas ini menjadi penerimaan sosial. Kalau subjektivitas tidak menjadi penerimaan sosial, tapi yang menjadi penerimaan sosial ini adalah objektivitas. Sekarang perhatikan analogi uang dengan objek matematika. Nah, di sini objektivitas menjadi penerimaan secara sosial. Jadi uang itu diterima secara sosial. Begitu juga dengan objek matematika, itu harus juga diterima secara sosial. Contoh, konsep persegi dan tujuh. Nah, ini mempunyai contoh konkret persepsi kita dari dunia fisik. Oh, persegi itu berbentuk yang sama, sisinya sama panjang, yang 90 derajat. Oh, 7. Jadi kalau kita menghitung ada berapa pensil di meja, ada 7. Nah, bagaimana lambangnya? Oh, itu 7. Nah, itulah kalau kita analogikan antara uang dengan objek matematika, jadi sama-sama diterima secara sosial. Apa yang dapat dikatakan adalah analogi antara uang dan objek matematika mendorong beberapa hal yang masuk akal untuk kepercayaan subjektif pada objek matematika. Keduanya ialah konstruksi sosial objektif dan memiliki manifestasi konkret. Jadi ini analoginya adalah kita berpikir tentang uang. Munculnya uang itu bagaimana? Yaitu melalui penerimaan secara sosial dari pengetahuan seseorang. Pada saat jual beli, pada zaman dulu kan barter nih, beras ditukar dengan gading, beras ditukar dengan kelapa. Nah, tetapi kemudian ada seseorang, kita tidak bahas itu, munculkan mata uang, dan mata uang itu akhirnya diterima di masyarakat dan dapat dimanifestasikan secara konkret. Oleh karena itu, disitulah bahwa kepercayaan subjektif pada objek matematika itu adalah apa? Dikonstruksi secara sosial, dan objek matematika ini juga memiliki manifestasi konkret di dunia ini. Nah, tadi kita sudah membicarakan bahwa analogi objek matematika ini adalah dianalogikan dengan uang yang diterima secara sosial dan dapat dimanifestasikan secara konkret. Nah, perbedaannya adalah bahwa objek matematika ini dimulai dari konstruksi mental atau pemikirannya, sama seperti uang ya. Uang tadi juga dikonstruksi secara mental, jadi pemikiran seseorang. Nah, pengetahuan subjektif matematika dan pengenalan dengan konsepnya dan objek-objek juga sesuatu konstruksi mental. Nah, jadi pengetahuan subjektif matematika ini dan konsep ini adalah merupakan hasil pemikiran, dan objeknya juga merupakan hasil pemikiran seseorang. Itulah yang disebut dengan konstruksi mental. Tetapi seperti penentuan konstruksi sosial mempunyai pemunculan objek eksternal dari penerimaan sosial. Nah, meskipun objek matematika ini merupakan konstruksi mental, tapi dia tidak boleh menghilangkan konstruksi sosialnya, yaitu harus diterima secara sosial. Nah, karena objek matematika ini diterima, agar bisa diterima secara sosial, maka objek matematika itu harus memiliki dua hal ini. Ya, yang pertama harus memiliki contoh konkret, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga pada saat kita berikan contoh yang konkret itu dapat menjelaskan secara kepada seseorang, sehingga akan menyebabkan terjadinya penerimaan secara sosial. Yang kedua, objek matematika juga harus mempunyai keperluan logika. Nah, jadi masuk akal. Melalui dasar-dasar logika dan struktur deduktif,
Kedua hal ini memberikan kenaikan kepercayaan terhadap keberadaan objek. Nah, jadi objek matematika itu bagaimana meskipun merupakan konstruksi mental, juga harus mempertimbangkan konstruksi sosial, yaitu dengan bisa menunjukkan contoh konkret dan bisa masuk akal atau untuk keperluan logika. Itulah objek matematika yang merupakan konstruksi. Nah, objek matematika yang merupakan konstruksi mental tadi, yaitu ada dua hal yang harus mengikuti konstruksi sosialnya, yaitu penerimaan secara sosial dan masuk akal atau untuk keperluan logika. Nah, ada pengetahuan terbagi menjadi dua. Ada pengetahuan real dan ada pengetahuan ideal. Nah, tentu kalau kita berbicara real itu jelas, nyata kan begitu. Kalau ideal itu apa? Masuk akal. Nah, seperti yang tadi disampaikan, bahwa konstruksi pengetahuan matematika itu adalah konstruksi mental, tetapi juga harus mempertimbangkan konstruksi sosialnya agar diterima oleh masyarakat dan untuk keperluan lagi. Nah, secara tradisional, pengetahuan dapat dibagi menjadi pengetahuan real dan pengetahuan ideal. Samaan dari pengetahuan ini apa? Yaitu menerima realita dunia eksternal dan pengetahuan saintifiknya. Kita bersama-sama eksistensi ideal dari objektif matematika dan objek matematika. Nah, jadi kesamaannya adalah bahwa menerima realita dunia eksternal. Yaitu dunia eksternal ini adalah dunia sosial. Jadi keduanya baik pengetahuan real dan ideal ini harus menerima penerimaan sosial. Dan pengetahuan saintifik itu apa? Melalui penelitian. Scientific approach. Jadi diterima secara sosial dan juga kedua pengetahuan ini harus melalui penelitian. Selain itu, kesamaan dari kedua pengetahuan ini adalah apa? Bersama-sama eksistensi ideal dari objektif matematika dan objek. Nah, jadi keduanya ini harus memiliki keberadaan secara ideal. Dari objektif matematika yang keberadaan secara akal dan objek matematika keberadaan secara etis atau idealisme. Nah, dikotomi ini atau pengetahuan real dan ideal ini menempatkan objek fisik dan sains dalam suatu realitas. Jadi pengetahuan realitas atau pengetahuan tentang dunia ini menurut Popper ini merupakan dunia satu. Sedangkan objek matematika lainnya itu adalah pengetahuan dunia dua atau pengetahuan subjektif kita itu masuk ke dalam pengetahuan dunia dua. Sedangkan pengetahuan objektif yaitu pengetahuan yang sudah diterima oleh masyarakat ini masuk dunia pengetahuan tiga. Nah, istilah pengetahuan real dan pengetahuan ideal. Nah, ada dari mahasiswa di sini kita sudah membahas mengenai bagaimana kepercayaan subjektif terhadap objek matematika. Bahwa kepercayaan subjektif terhadap keberadaan atau eksistensi objek matematika ini adalah hampir serupa dengan objek fisik secara teoritis. Nah, jadi konstruktivisme di sini mengatakan bahwa objek matematika itu hampir sama dengan objek fisik. Mengapa demikian? Karena dasar penerimaan objek matematika itu adalah penerimaan secara sosial. Agar bisa diterima secara sosial, maka harus bersifat yaitu apa? Konkret dan dapat dimanifestasikan dalam dunia. Ya. Nah, perbedaannya antara objek matematika dengan objek sains adalah bahwa kendala fisik alami yang secara realitas memaksa konsep sains. Jadinya, konsep sains ini tidak bisa lepas dari dunia nyata atau dunia fisik. Sedangkan untuk matematika ini boleh tidak memaksa dalam fisik secara alam, cukup
bisa abstrak. Nah, itulah kepercayaan subjektif terhadap keberadaan objek itu melalui penerimaan sosial. Demikian presentasi pada kesempatan kali ini. Oke, kita sudah membahas bagaimana kepercayaan subjektif terhadap eksistensi objek matematika. Nah, jadi kepercayaan subjektif itu sangat penting untuk menjamin keberadaan objek matematika. Karena diperolehlah pengetahuan subjektif tadi, kemudian dipublikasikan, diterima secara sosial, maka muncullah pengetahuan objektif. Sama seperti objek matematika. Objek matematika juga dianalogikan dengan uang. Uang dipikirkan secara pribadi oleh orang, kemudian dipublikasikan, diterima secara sosial, maka uang digunakan sampai saat ini. Itu juga dengan objek matematika. Dimunculkan oleh seseorang melalui pemikiran yang bersifat konstruksi mental, kemudian dikaitkan dengan konstruksi sosial, dan harus ada lambang. Sehingga matematika bisa diterima secara sosial dan sampai saat ini ditemukan. Contohnya lambang integral, lambang turunan, lambang limit, dan sebagainya. Demikian penjelasan mengenai kepercayaan subjektif terhadap objek, keberadaan objek matematika. Semoga video hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, saran dan kritik, silakan bisa isi di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.